Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 116 Penatua. Zhuoyu membunuh orang dengan sangat bersih, dan pada dasarnya tidak ada yang ditemukan padanya. Pada saat ini, dia juga kembali ke kamar. Dia tidak perlu pergi ke kafetaria besar untuk makan. Pil yang dia miliki sudah cukup dia makan untuk waktu yang lama. Apa yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah bahwa tidak ada tempat yang sangat rahasia di sini, karena dia pasti akan membuat keributan ketika dia berlatih, dan jika dia diketahui sebagai seorang pejuang, dia tidak tahu apakah dia akan dianggap sebagai orang yang berbeda. Baik. Adapun Tian Xiaoming, dia marah ketika dia memikirkannya. Jika dia tidak dikenakan oleh rubah kecil itu, dia tidak akan melawan Tian Xiaoming. Jika Anda tidak mendapatkannya, Anda membuat musuh yang kuat. Anda harus tahu bahwa Tian Xiaoming memiliki master, dan masternya memiliki master. Jika Anda kembali, kepala sekolah Tianyuanmen masih dapat dianggap sebagai patriarknya. Zhuoyu hanya bisa sementara menjadi sekte dalam untuk memastikan keselamatannya sendiri. Setidaknya Tian Xiaoming tidak akan berani melawannya secara terang-terangan. Jika dia beruntung, yang terbaik adalah bisa menyembah tuan lain. Tentu saja, tujuan utama Zhuoyu datang ke sini adalah untuk Dong Yiyun, dan dia tidak merasakan hilangnya kekuatan di dantian besar, yang berarti Dong Yiyun tidak berada di dekatnya. 3 hari telah berlalu, dan 3 orang lainnya di rumah belum kembali, dan hari ini juga merupakan hari ketika tetua Tianyuanmen datang untuk mengajarkan keterampilan mereka. Zhuoyu belum melihat orang yang kuat di alam kenaikan, dan dia juga sedikit penasaran saat ini, jadi menuju ke alun-alun besar pagi-pagi sekali. Apa yang membuat Zhuoyu sedikit tercengang adalah dia datang cukup awal sendirian, tetapi dia tidak tahu bahwa ada banyak orang yang datang lebih awal darinya. Seluruh bagian depan alun-alun penuh dengan orang, sebanyak ratusan ribu. Zhuoyu ada di kejauhan, melihat kerumunan orang, dia terdiam. Namun, penglihatannya sangat bagus, bahkan di kejauhan, dia bisa melihat benda-benda di depannya dengan jelas. Alun-alun ini sangat besar dan dapat menampung ratusan ribu orang. Zhuoyu sedang duduk di belakang saat ini, dan dia menemukan bahwa dia sepertinya yang terakhir karena dia tidak melihat ada yang datang. Hei, aku datang terlambat hari ini, dan aku direnggut ke depan oleh orang-orang itu. Jika para tetua menyukaiku, aku mungkin akan menerimanya sebagai murid generasi kedua. Kata seseorang yang duduk di depan Zhuoyu. Jangan bodoh, murid generasi kedua semuanya berasal dari alam mendalam. Jika kamu tidak memiliki alam mendalam, kamu hanya akan mempermalukan murid generasi kedua. Kata orang lain. Hei, dikatakan bahwa selama ribuan tahun, banyak orang top telah langsung dipromosikan menjadi murid generasi keempat atau murid dalam. Saat itu, Tian Xiaoming disukai oleh para tetua dan langsung direkomendasikan kepada murid generasi ketiga. Tian Xiaoming tidak pernah menjadi murid batin. Menjadi murid generasi keempat, ini keberuntungan. Satu orang berkata dengan iri. Zhuoyu sekarang mengerti bahwa orang-orang ini datang ke sini untuk menunggu beberapa hari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan keberuntungan, biarkan yang lebih tua menyukai dia, dan kemudian dia dapat dipromosikan menjadi murid penuh waktu. Bahkan jika Anda memasuki sekte dalam, Anda masih perlu bekerja keras untuk menonjolkan nilai dan kekuatan Anda sendiri sebelum Anda dapat diterima sebagai murid formal, dan perawatannya akan lebih murah hati pada saat itu. Tidak ada orang seperti Zhuoyu yang datang untuk melihat wajah pembangkit tenaga listrik Ascension Realm. Kebanyakan dari mereka datang untuk mendengarkan ceramah dari Tetua Agung. Murid dari sekte luar di alun-alun semua menatap kursi di depan mereka, hanya untuk melihat gelombang air tiba-tiba muncul di ruang sebelah kursi, dan seorang lelaki tua longsong juga berdiri di kursi. Zhuoyu diam-diam terkejut dengan kemampuan ini. Saat ini, semua orang berdiri serempak, menyambut para tetua. Dengan senyum ramah,
tetua itu berkata dengan ringan, "Semuanya, silakan duduk. Saya tidak sopan, dan saya akan memulai ceramahnya secara langsung." Suaranya menyebar ke seluruh alun-alun, sehingga orang bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah semua orang duduk, Zhuoyu mulai dengan hati-hati melihat sesepuh ini, yang juga merupakan orang pertama yang dia lihat di alam kenaikan. Wajah tetua ini sangat pucat, dan di bawah sinar matahari, dia tampak tidak berdarah. Dilihat dari penampilannya, dia berusia sekitar 70 tahun. Melihat kerutan di wajahnya, orang dapat mengatakan bahwa dia telah terkikis oleh angin dan embun beku. Tapi usianya pasti lebih dari 70 tahun, untuk usia sebenarnya, hanya dia yang paling tahu. Dia adalah murid dari generasi pertama, dan dia juga sangat kuat di alam kenaikan. Penatua mulai memberikan ceramah, semua tentang beberapa kesulitan di Tianyuanjue, meskipun itu tidak membantu Zhuoyu sekarang, tetapi wawasan unik lelaki tua itu membuat Zhuoyu takjub. Baru pada tengah hari sesepuh mengucapkan selamat tinggal kepada semua murid luar. Setelah sesepuh menghilang dengan cara dia muncul sekarang, banyak orang pergi dengan ekspresi kecewa. Tapi Zhuoyu menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kediamannya. Metode orang tua tadi benar-benar pintar, kata Chaldron. Benar, kata Zhuoyu. Kamu mungkin tidak tahu di mana Gao Ming berada, izinkan aku memberitahumu. Orang itu barusan bukanlah orang tua itu yang sebenarnya, itu hanya Yi Diviniscence-nya, kata Ding Ling dengan gadingnya. Zhuoyu membeku sesaat. Baru sekarang dia mengerti mengapa dia merasakan nafas sesepuh, tetapi hanya merasa bahwa kekuatan spiritual sesepuh itu sangat kuat, jadi ternyata ini hanyalah gumpalan roh sesepuh. Hei, kupikir dia masih memiliki klon, tapi dia tidak mengeluarkannya. Ding Ling tertawa, dia sepertinya tidak terkejut dengan kekuatan tetua itu. Zhuoyu tidak lagi berbicara dengan Chaldron Ling, hatinya agak berat sekarang. Karena dia sekarang memiliki pemahaman yang tepat tentang kekuatan seni bela diri. Hanya ada 5 orang di Tianyuanmen yang telah naik ke dunia, dan mereka termasuk dalam sekte besar, dan ada sebanyak 11 orang di Jiulongmen. Dia membunuh anggota termuda dari alam Tongsuan di Sekte 9 Naga. Jika dia ketahuan, itu akan menjadi bencana terbesar baginya dalam sejarah. Hah! Zhuoyu merasakan ada seseorang di rumah tempat dia tinggal. Dan orang ini tidak lain adalah Tian Xiaoming. Dia membuat Tian Xiaoming kehilangan seekor rubah roh. Roh rubah bisa dikatakan tak ternilai harganya. Memiliki rubah roh bisa membawa sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya. Manfaat seumur hidup. Zhuoyu datang ke aula, dan melihat Tian Xiaoming yang tampan duduk di sana, minum teh roh. Tian Xiaoming mengirim 4 orang untuk membunuh Zhuoyu, tetapi tidak ada suara. Begitu dia memikirkannya, dia tahu bahwa ke-4 orang itu telah dibunuh oleh Zhuoyu. Bahkan, dia juga menggunakan ke-4 orang itu untuk menguji kekuatan Zhuoyu. Kekuatan. Kakak Tian, seharusnya kamu datang mencariku. Zhuoyu bertanya dengan dingin. Tian Xiaoming mencibir dan berkata, kamu tahu yang terbaik, kamu membuatku kehilangan Linghu. Bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Zhuoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah orang yang pintar, kamu harus tahu bahwa aku ditipu oleh Linghu itu hilang. Tian Xiaoming mendengus dan berkata, tentu saja aku tahu, jika kamu tidak muncul, Linghu berpikir dia tidak bisa melarikan diri. Jadi kamu harus memberiku kompensasi. Zhuo Yu mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana caranya kamu ingin aku memberi kompensasi? Tian Xiaoming berkata Shi bahkan tersenyum lembut, bakatmu tampaknya bagus. Jika kamu bisa menjadi bawahanku dan melakukan sesuatu untukku, aku bisa melupakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Zhuoyu juga tertawa. Dialah yang menindas orang lain untuk menjadi bawahannya, tapi sekarang dia sendiri,
dia berkata dengan tegas, sama sekali tidak mungkin. Senyum di wajah Tian Xiaoming juga menghilang, dan senyumnya ekspresi menjadi sangat dingin, dan dia berkata dengan kejam, itu tidak mungkin. Tunggu dan lihat saja. Orang lain mungkin berkompromi untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi Zhuo Yu tidak mau. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari Tian Xiaoming, tetapi Tian Xiaoming memiliki latar belakang yang dalam, yang membuat Zhuo Yu takut. Dia tahu betul bahwa di sekte besar ini, menjadi bawahan orang lain tidak berbeda dengan menjadi anjing mereka, dan dia juga akan diberi kontrak. Beberapa kontrak tidak dapat diselesaikan, seperti pembagian energi yang diberikan Dong Yun kepadanya. Kontrak yang sama. Tian Xiaoming memelototi Zhuo Yu dengan kejam, dan segera pergi. Zhuo Yu mencibir dan kembali ke kamarnya, tetapi pada saat ini, dia merasakan seseorang memasuki halaman lagi, dan dia melompati tembok. Zhuo Yu buru-buru terbang keluar jendela dan datang ke halaman, di mana dia melihat seorang gadis cantik berpakaian putih menunjuk ke arahnya dengan pedang terbang. Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Zhuo Yu bertanya dengan dingin, sambil menatap gadis berbaju putih. Gadis ini sangat cantik, berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dengan kulit seputih salju, kepang panjang menggantung di dadanya, dan ada sepasang mata besar di bawah bulu mata yang melengkung, wajahnya yang manis dan cantik juga sempurna bangun, dan berteriak dengan suara manis, "Mengapa kamu di sini?" Zhuo Yu sama sekali tidak bisa merasakan ringannya kekuatan nyata gadis itu, jelas bahwa gadis itu memiliki sarana yang kuat. Zhuo Yu tidak akan santai hanya karena pihak lain adalah seorang gadis, dan jika gadis itu ingin membunuhnya, dia tidak akan lunak. Apa? Jadi murid baru yang baru saja tiba, kamu membuatku takut setengah mati. Gadis itu berkata dengan napas lega, dan menatap Zhuo Yu dengan mata kesal, tetapi cahaya aneh muncul di matanya. Kalau begitu, kamu adalah murid yang dulu tinggal di sini. Zhuo Yu melihat bahwa gadis itu telah menyingkirkan pedang terbangnya, tetapi dia masih memusatkan energi sejatinya ke seluruh tubuhnya, menjaga gadis itu. Tentu saja, panggil kakak perempuanku untuk mendengarkan. Gadis itu tersenyum centil, tetapi melihat Zhuo Yu tegang, menghadapnya seolah menghadapi musuh yang mematikan. Gadis itu tiba-tiba menjadi tidak senang, dengan, "Poh," dia melompat ke sisi lain halaman, dan melompat ke sebuah ruangan melalui jendela. Zhuo Yu merasa sedikit aneh, gadis ini ingin memanjat tembok dan melompat keluar jendela jika dia tidak ingin pergi. Saat ini, dia juga bertanya-tanya apakah gadis ini adalah seorang murid yang tinggal di sini. Tepat ketika Zhuo Yu hendak kembali ke kamar, gadis itu melompat keluar jendela lagi, melompat ke depan Zhuo Yu, cemberut dan berkata, "Lihat, ini jubah tahu saya, tapi terlalu jelek, jadi saya tidak memakainya." "Ya, saya pikir mereka tinggal di sini, Anda dapat yakin sekarang." Zhuo Yu mengangguk, lagi pula, jubah tahu ini tidak dapat dipalsukan, dan ada juga tanda pada jubah tahu, menandai nomor rumah ini. Wajah Zhuo Yu menjadi jauh lebih lembut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya selalu ditentang oleh orang lain, jadi saya telah mengembangkan kebiasaan untuk selalu waspada. Saya benar-benar malu sekarang." "Hehe, tidak apa-apa, kamu bisa memanggilku kakak senior untuk mendengarkan, tidak ada yang pernah memanggilku kakak senior." Gadis itu berkata sambil tersenyum, menarik lengan baju Zhuo Yu dan menjabat tangannya. Zhuo Yu sangat terdiam, jika menurut aturan pertama datang, pertama dilayani, gadis ini memang kakak perempuannya. "Zhuo Yu bertemu kakak senior," kata Zhuo Yu tanpa daya. Ketika gadis itu mendengar Zhuo Yu memanggil kakak perempuannya, dia langsung terkikik dan berkata, Zhuo Yu terinfeksi secara misterius ketika dia melihat senyum cerah hari itu, dan semua ketidakbahagiaan yang dia temui dengan Tian Xiaoming sebelumnya tersapu bersih. Bab 117 Gadis Api Neraka. Menarik lengan baju Zhuo Yu, membawanya ke aula, dan berkata dengan manis, "Namamu Zhuo Yu, benar?"
Kamu harus ingat nama kakak senior. Shanshan. Zhuoyu tersenyum sedikit. Percuma ingat, karena aku tidak bisa memanggilmu dengan namamu secara langsung. Aku hanya bisa memanggilmu kakak senior. Bai Shanshan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Zhuoyu. Dia berpikir ingin Zhuoyu mengingat namanya, tetapi juga ingin Zhuoyu menelepon dia kakak senior. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata, mulai sekarang, kamu bisa memanggilku kakak senior Shanshan. Zhuoyu tersenyum kecut, dan kemudian berkata, ya, kakak senior Shanshan. Baiklah, saudara junior yang baik, aku akan memberimu buah spiritual untuk dimakan. Bai Shanshan menunjukkan senyum manis dan bahagia di wajahnya, dan mengeluarkan tas penyimpanan dari polanya yang halus dan memalukan. Sebuah apel sebesar kepalan tangan, dengan bekas energi spiritual meluap dari apel, seseorang dapat mengatakan itu adalah buah spiritual secara sekilas. Saat ini, Zhuoyu juga naksir Bai Shanshan, seorang gadis cantik. Meskipun gadis ini nakal, dia memiliki hati yang baik. Setidaknya dia bisa memberinya buah spiritual yang baik begitu mereka bertemu. Di Tianyuanmen yang menarik ini sangat langka. Zhuoyu mengambil apel itu, dan berkata dengan haha, terima kasih, kakak senior Shanshan. Setelah selesai berbicara, dia memakan apel itu, dan bertanya sambil makan, ada 2 orang lagi yang tinggal di sini, apakah kamu pergi bersama mereka untuk berlatih? Mengapa mereka belum kembali? Mereka sudah mati dan tidak akan pernah kembali, kata Bai Shanshan memutar matanya. Oh, bagaimana mereka mati? Dibunuh oleh monster. Zhuoyu bertanya lagi, dia sedikit penasaran karena Bai Shanshan kembali dengan selamat. Bai Shanshan duduk di kursi di seberang Zhuoyu, mengeluarkan beberapa buah roh kecil dan memakannya di mulut ceri kecil itu, tetapi tidak menjawab kata-kata Zhuoyu. Saat Zhuoyu ingin mengajukan pertanyaan, Bai Shanshan tiba-tiba berkata, aku membunuh mereka. Nada suara Bai Shanshan sangat datar. Zhuoyu hampir tersedak. Apa? Mereka dibunuh olehku? Siapa yang menyuruh mereka untuk merebut buah roh dariku? Dan biasanya memperlakukanku dengan sembarangan, aku sudah lama ingin membunuh mereka, jadi aku meminta mereka untuk pergi berlatih dan mencari kesempatan untuk membunuh mereka. Mereka setuju berkencan denganku juga tidak nyaman dan bermaksud baik. Jika aku tidak membunuh mereka, aku akan ditipu oleh mereka. Bai Shanshan cemberut, wajah kecilnya penuh amarah. Zhuoyu menelan apel yang tidak dikunyah di mulutnya dengan ganas. Menurutnya, Bai Shanshan ini bukanlah lampu murahan. Baru setelah itu dia yakin bahwa Tianyuanmen memang penuh intrik. Hehe, tentu saja. Ini untuk perlindungan diri. Kakak senior Shanshan, jangan berkomplot melawanku. Tentu saja, aku tidak akan mempermainkanmu. Jika memungkinkan, kita bisa bersatu bersama, kata Zhuoyu kata haha. Pada saat ini, Zhuoyu juga tahu bahwa Bai Shanshan tidak sederhana, dan sangat jarang bercampur dengan gerbang Tianyuan yang gelap ini di usia yang begitu muda, dan bisa bergaul dengan baik. Bai Shanshan mengangguk dengan gembira, lalu bangkit kembali ke kamarnya. Zhuoyu cegukan dan ingin kembali ke kamarnya untuk berlatih. Dia hanya berada di tingkat ke-7 bawaan sekarang, dan energi sejatinya masih sangat sedikit. Dia perlu berlatih untuk meningkatkan energi sejatinya. Kembali ke kamar, Dingling berkata, apakah kamu benar-benar berpikir gadis itu mudah dihadapi? Aku berani mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menggerogotimu sampai habis. Tidak mudah, tetapi menilai dari nada Choldronling, jelas bahwa kekuatan Bai Shanshan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Senior Choldronling, bagaimana kekuatan Bai Shanshan ini? Zhuoyu bertanya dengan cemberut. TSK, meskipun aku belum mencapai Tongsuan, tapi hampir sampai. Biarkan aku memberitahumu, gadis ini adalah rubah kecil dari sebelumnya.
kamu dan Tian Xiaoming bertengkar, dan dia menyebabkannya. Kata-kata Ding Ling membuat Zhuo Yu merasa malu. Dia tercengang, dia tidak akan pernah meragukan kata-kata Ding Ling, tetapi sulit baginya untuk membayangkan bahwa rubah putih kecil itu bisa berubah menjadi manusia. Dia juga tahu bahwa monster dapat mengubah orang, tetapi mereka harus mencapai tingkat kekuatan tertentu, biasanya di atas tingkat Xuan, yaitu kekuatan Tong Xuan. Rubah kecil ini, sungguh tipuan. Zhuo Yu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Dia melompati tembok dan masuk karena dia takut pada Tian Xiaoming. Tian Xiaoming seharusnya memiliki senjata ajaib untuk memburunya, tetapi dengan kemampuannya, Tian Xiaoming sama sekali tidak mungkin untuk menangkapnya. Sepertinya ini sedikit Vixen mungkin mempermainkanmu untuk sementara waktu. Kata Chaldron hehe. Ini neneknya. Bukankah ini bencana bagiku? Zhuo Yu mengutuk. Tetapi dia sangat penasaran mengapa bayi Shanshan ini bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan bahkan bercampur menjadi gerbang Tianyuan. Ding Ling tahu bahwa Zhuo Yu bingung dengan ini, dan dia berkata, monster yang diubah tidak harus berada di atas tingkat Xuan. Faktanya, selama orang tuanya dapat berubah dan memiliki tingkat kultivasi tertentu, monster itu hewan yang lahir juga bisa berubah menjadi bentuk manusia secara langsung. Monster yang berubah bisa berkultivasi seperti manusia, dan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya, jadi Vixen kecil ini tidak mudah. Zhuo Yu cemberut dan berkata, benar-benar tidak mudah, dia berubah menjadi seekor rubah ketika tidak hanya cepat, tetapi juga tidak memancarkan jejak fluktuasi energi. Ketika menjadi manusia, itu adalah goblin, yang dapat membuat orang semakin bingung. Diperkirakan dua orang sial yang awalnya tinggal di sini bahkan mungkin tidak tahu bagaimana mereka. Mereka yang mati bahkan tidak tahu. Ding Ling berkata sambil menyeringai, hei, apakah kamu ingin menggunakan trik itu untuk membawanya masuk? Trik itu adalah menggunakan Sunwei Zhenhuo untuk menyusup kepala orang lain. Zhuo Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang tuanya tidak sederhana. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi saya pasti akan mendapatkan kembali hutangnya kepada saya. Tentu saja, jika dia ingin membunuh saya di masa depan, saya akan menggunakannya. Pada akhirnya, Zhuo Yu menunjukkan senyum jahat. Keesokan harinya, ketika hampir subuh, Zhuo Yu tiba-tiba membuka matanya, dan Chaldron Ling juga buru-buru berkata, seseorang muncul di halaman. Siapa ini? Apakah dia datang untuk mengincarku? Tanya Zhuo Yu. Saya tidak tahu siapa itu bukan rubah kecil, dan itu bukan Tian Xiaoming, tetapi kekuatan orang ini tidak buruk. Pada tahap akhir dari keadaan Yuan yang sebenarnya, dia sedikit lebih lemah dari Tian Xiaoming. Ding, kata Ling. Zhuo Yu merasakan bahwa orang ini perlahan mendekat, tetapi dia masih duduk di tempat tidur, berpura-pura sedang berlatih. Orang ini keluar dari jendela, membuka jendela dengan lembut, melihat Zhuo Yu berlatih di tempat tidur, dan kemudian mengeluarkan sepotong batu giok putih sebening kristal dari tas penyimpanan. Saya melihat bibir pria itu bergerak sedikit, dan giok putih itu memancarkan semburan cahaya putih bersih. Orang ini melemparkan giok putih ke kamar Zhuo Yu, dan kamar Zhuo Yu tiba-tiba bersinar terang. Zhuo Yu telah memantau tindakan orang itu dengan kekuatan mentalnya sepanjang waktu, tetapi ketika batu giok putih masuk, Zhuo Yu mendengar suara keras, dan ada banyak hantu yang menangis dan melolong di benaknya. Secara bertahap, dia melihat banyak orang muncul di depannya. Orang-orang ini ternyata adalah orang-orang yang dia bunuh sebelumnya. Haha, Zhuo Yu, kamu juga punya hari ini. Long Tianqi berkata sambil tertawa lebar, memegang pedang sisik naga di tangannya. Saat ini Zhuo Yu melihat dirinya sendiri, hanya untuk melihat bahwa dia dirantai. Zhuo Yu mengerutkan kening, dia tahu bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi, tapi itu sangat realistis. Hah! Zhuo Yu mendengus dingin,
memusatkan energi mentalnya untuk membubarkan energi mental yang mengganggu dalam pikirannya, dan mengembalikan keadaan aslinya di depan matanya, hanya untuk melihat liontin giok bersinar putih di tanah. Pria di luar jendela terkejut, dan segera berbalik dan melarikan diri, tepat ketika dia hendak melompat keluar, sebuah pedang pendek berwarna putih terbang keluar dengan sinar cahaya, melewati belakang leher pria itu. Segera setelah itu, api putih kecil terbang keluar dan membakar orang mati itu. Zhuo Yu tercengang, tentu saja dia tahu bahwa Bai Xianshan melakukan semuanya. Senior Children Spirit, apakah kamu melihatnya? Api putih. Zhuo Yu berkata dengan heran. Begitu ya, ini api yang hampir punah. Nyala api ini adalah api neraka yang legendaris. Seru Children Ling. Api neraka berwarna putih. Ini adalah pertama kalinya Zhuo Yu melihatnya. Tentu saja, dia juga pernah mendengar tentang nyala api semacam ini, yang khusus digunakan untuk membakar roh jahat. Dia hanya tidak bisa mengetahuinya, Jiu Xuan Tianhuo berwarna merah, sedangkan Hellfire berwarna putih. Menurutnya, warnanya harus dibalik agar sesuai dengan namanya. Zhuo Yu mengambil tablet giok itu, dan ternyata itu adalah jimat, tapi itu hanya jimat giok. Jimat batu giok adalah jimat misterius bermutu tinggi, tetapi kekuatan mental Zhuo Yu sangat kuat, dan jimat misterius bermutu tinggi ini tidak dapat membuatnya gila. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Bai Xianshan melompat masuk dari jendela dan bertanya dengan suara rendah. Zhuo Yu tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior Xianshan, atas perhatian Anda, saya tidak mati dengan mudah. Meskipun begitu di permukaan, dia berkata di dalam hatinya, jika bukan karena Anda, rubah kecil, aku tidak akan mendapat banyak masalah. Melihat Zhuo Yu memanggil kakak perempuannya, Bai Xianshan tersenyum dan berkata, yah, itu bagus. Pria itu barusan harus menjadi murid batin, dan kekuatannya tidak buruk. Ah, jimat batu giok yang indah, terima kasih atas mengirimkannya kepadaku. Berikan padaku. Bai Xianshan merebut jimat giok dari tangan Zhuo Yu seperti kilat, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Kemudian dia menjulurkan lidah kecilnya ke arah Zhuo Yu, dan melompat keluar jendela. Sudut mulut Zhuo Yu sedikit berkedut, jimat batu giok dianggap sebagai barang yang bagus, dan itu bisa digunakan untuk menyamarkan identitasnya sebagai seorang pejuang di masa depan, tetapi sekarang telah direnggut. Sialan rubah kecil. Suatu hari, aku akan membuatmu bersenandung. Zhuo Yu mengutuk dalam hati. Saat ini, Zhuo Yu juga mengetahui sebagian dari kekuatan Bai Xianshan. Tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga memiliki semacam api neraka yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Sun Wei Zhenhuo. Api neraka bukanlah api jahat, tapi api murni, karena dapat memurnikan roh jahat selama proses pembakaran. Sepertinya rubah kecil ini benar-benar tidak sederhana. Aku juga penasaran sekarang siapa orang tuanya. Ding kata Ling. Singkatnya, ini bukan peran yang sederhana, kata Zhuo Yu dengan bibir melengkung. Yang membuatnya kesal adalah rubah kecil itu terlalu nakal, menyebabkan masalah yang tidak perlu baginya. Di pagi hari, Zhuo Yu datang ke halaman untuk berolahraga, dan Bai Xianshan bangun pagi, dia sedang duduk di gazebo dan memakan buah spiritual. Adik laki-laki, sepertinya kekuatanmu tidak buruk. Jika aku tidak bergerak, orang itu akan dibunuh olehmu, kan? Kata Bai Xianshan sambil tersenyum. Zhuo Yu tersenyum padanya dan tidak mengatakan apa-apa. Rubah kecil ini tidak mengetahui kekuatan aslinya, dan dia masih memiliki keuntungan dalam hal ini. Adik laki-laki, aku akan masuk ke pintu dalam, kamu masuk juga, kakak perempuan senior akan melindungimu. Bai Xianshan melompat ringan, pakaian putihnya berkibar, dan dia melompat ke samping Zhuo Yu dalam sekejap mata. Bab 118 Tantangan Sekte Dalam. Zhuo Yu berkata dengan getir, saya juga ingin masuk, tetapi saya memiliki musuh besar di dalam, orang ini adalah Tian Xiaoming,
Saya baru berada di sini selama beberapa hari, dan saya telah bertemu dengan 2 pembunuh. Bai Shanshan menundukkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Aku berjanji kamu baik-baik saja. Kamu adalah orang yang baik. Aku ingin kamu menemaniku masuk, jadi kita akan memiliki seseorang untuk diurus. Kamu." Zhuo Yu tidak bisa membantu. Tetapi dia berkata sambil menyeringai, "Saya sebenarnya orang yang baik." Zhuo Yu menggaruk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf meminta kakak perempuanku untuk membantuku bertahan melawan musuh." Bai Shanshan berdiri berjinjit, menepuk bahu Zhuo Yu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah saudara juniorku. Seharusnya begitu." "Omong kosong, aku dibunuh olehmu, tentu saja aku harus." Zhuo Yu berpikir, tetapi ada senyum bahagia di wajahnya. Setelah mengobrol sebentar, Zhuo Yu tahu bahwa Bai Shanshan telah berada di Tianyuanmen selama 2 tahun, dan ada beberapa kelompok orang di rumah ini. Zhuo Yu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa semua orang ini ditangani secara diam-diam olehnya. Murid dari sekte luar meninggal begitu mereka mati, tidak ada yang memperhatikan, dan sekte Tianyuan tidak menyelidiki, karena ada terlalu banyak murid di luar, ratusan ribu, yang punya waktu untuk menyelidiki. Selain itu, Tianyuanmen percaya bahwa selama mereka memiliki potensi besar, mereka tidak akan pernah mati, dan mereka juga dapat memasuki sekte dalam, dan bahkan menjadi murid resmi. Dalam pandangan Zhuo Yu, siapapun yang bukan murid resmi alam Tongshuan adalah bajingan. Baik dia dan Bai Shanshan bisa membakarnya menjadi abu dengan api canggih mereka sendiri. Jika para murid di luar ingin memasuki pintu dalam, mereka harus bertarung. Itu untuk menantang murid-murid batin. Selama seseorang dapat mengalahkan murid sekte dalam, seseorang dapat memasuki sekte dalam. Jika murid sekte dalam itu kalah, dia akan jatuh ke sekte dalam. Di akhir setiap bulan, itu adalah tanggal pertempuran, dan akan ada banyak tantangan di hari itu. Baik Zhuo Yu dan Bai Shanshan mendaftar untuk tantangan. Sekarang mereka hanya perlu menunggu hingga akhir bulan untuk bersaing. Adapun kandidat kompetisi, mereka akan menarik undian untuk diputuskan. Zhuo Yu menggambar seorang pria bernama Chen Guang. Menurut pemahamannya, Chen Guang ini memiliki kekuatan tahap akhir dari alam asal sejati, setara dengan puncak bawaan, dan merupakan orang yang tidak pernah bisa menerobos. Jika orang ini kalah dari Zhuo Yu, maka dia akan jatuh ke gerbang luar, yang merupakan hal yang sangat memalukan. Zhuo Yu juga mendengar bahwa banyak orang yang sangat malu sampai bunuh diri karena hal ini. Beberapa hari sebelum akhir bulan, Zhuo Yu sedang memobilisasi energi api di Lingzhunya di dalam ruangan, menjalankan 3 serangan mendalam, berlatih. Beberapa hari kemudian, Bai Shanshan melompat dari jendela Zhuo Yu, dan menempatkan Zhuo Yu bangun, lalu melompat keluar sambil tersenyum. Zhuo Yu menemukan bahwa rubah kecil ini selalu suka melompat keluar dari jendela orang lain, dan jarang melihatnya melewati pintu, bahkan jika dia keluar, dia akan melompat keluar dari tembok. Dan tarik dia untuk menari bersama. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kesalahan si rubah. Zhuo Yu berlatih selama beberapa hari, dan tubuhnya sedikit bau. Dia mencucinya dengan cepat, lalu mengikuti Bai Shanshan ke arena. Tentu saja, dia juga melompat keluar dari tembok bangunan besar. Zhuo Yu menahan Bai Shanshan kembali dan berkata, "Lapangan bidu ada di sana. Kamu salah jalan." "Lapangan," kata Bai Shanshan sambil tersenyum, menyeret Zhuo Yu untuk melompat ke halaman orang lain, dan kemudian melompat ke arena yang luas. "Saudari senior Shanshan, mengapa kamu selalu suka melompati tembok dan jendela?" Zhuo Yu bertanya, dan ini adalah pertama kalinya dia menanyakan pertanyaan ini. Ini sangat sederhana. Bukankah untuk kenyamanan? Untuk memasuki pintu, Anda harus membuka dan menutup pintu, dan kadang-kadang Anda harus memutar. Betapa merepotkan! Bai Shanshan berkata sebagai hal yang biasa. Zhuo Yu tersenyum kecut,
Dia akhirnya mengerti sekarang, tapi apa yang dikatakan Bai Shanshan juga sangat masuk akal. Bidou Field adalah kotak besar dengan banyak bidou tai di atasnya. Banyak orang menunggu orang lain untuk bertarung di arena, yang satu belajar sesuatu dari pertarungan orang lain, dan yang lainnya menonton pertunjukan, karena banyak orang akan mati pada hari ini. Menurut nomornya, Zhuo Yu datang ke panggung kompetisi yang tidak banyak orang yang menontonnya. Umumnya, ada tempat-tempat cantik di panggung kompetisi yang banyak orang tonton, dan orang-orang itu tahu di mana ada dari daftar kompetisi. Kecantikan! Zhuo Yu naik ke panggung kompetisi, dan pria bernama Chen Guang juga datang ke panggung kompetisi kali ini. Dia adalah seorang pria paruh baya dengan 2 janggut dan mulut yang tajam. Dia menatap Zhuo Yu dengan mata menyipit, dan berkata dengan senyum tajam, "Anak muda, kamu harus bodoh di sekte luar, mungkin kamu bisa memasuki sekte dalam di masa depan, dan kekuatanmu saat ini akan menantang sekte dalam ini hanya mengejar kematian." Zhuo Yu berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong, ayo mulai. Aku khawatir orang lain akan membalas dendam, jadi aku akan membunuhmu, agar hidupku lebih stabil." Chen Guang berkata dengan ringan, dan mengeluarkan pedang terbang hitam. Tubuh pedang Feijian dipenuhi lapisan kabut putih, yang dibentuk oleh kondensasi energi spiritual. Para pertapa memiliki kebiasaan memurnikan pedang terbang, ketika mereka berlatih, mereka juga akan menyuntikkan aura ke dalam pedang terbang. Dengan cara ini, ketika bertarung, mereka dapat menggunakan aura dalam pedang terbang untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat untuk membantu dalam pertempuran. Zhuo Yu mencibir di dalam hatinya, penggarap memang orang yang mengandalkan hal-hal eksternal. Tidak heran mereka selalu suka mengambil barang orang lain. Dia mengeluarkan pedang terbang inferior yang dikeluarkan oleh Tian Yuanmen. Melihat Zhuo Yu mengeluarkan pedang terbang sampah, Chen Guang langsung tertawa dan berkata, "Bocah dengan otak yang sakit, sepertinya kamu tidak takut mati." Sambil berbicara, dia melepaskan pedang terbang hitam, di bawah kendalinya, dia menebas ke arah Zhuo Yu seperti cahaya. Zhuo Yu adalah seorang pejuang. Panca indera seniman bela diri sangat tajam, dan dia bisa merasakan energi dari segala arah, dan kemudian menghindar atau melakukan serangan balik. Zhuo Yu berbalik ke sisi kanan, tanpa pedang terbang menebas tenggorokannya. Pada saat yang sama dia melangkah keluar dengan cepat, bergegas menuju Chen Guang. Chen Guang terkejut, dan buru-buru mengendalikan Feijian untuk kembali dan menusuk punggung Zhuo Yu. Metode serangan Zhuo Yu yang tidak bergantung pada manipulasi pedang terbang dan tidak menggunakan jimat sebagai pelindung adalah yang pertama kali ditemui Chen Guang. Zhuo Yu mengelak lagi, membelah pedang terbang yang terbang dari belakang. Sesampainya di depan Chen Guang, dia menebas beberapa pedang, yang kecepatannya membuat Chen Guang memukul lidahnya. Chen Guang mengenakan jubah, dan di bawah kendali pikirannya, semburan energi meledak untuk melawan pedang cepat Zhuo Yu. Saat ini, dia ingat bahwa ada seorang pertapa kuno. Penggarap semacam ini disebut pembudidaya pedang, yang berspesialisasi dalam berlatih dan mempelajari keterampilan pedang, dan akhirnya pembudidaya pedang sejati semacam ini menghilang. Dan kemudian ada sejenis orang yang disebut prajurit. Orang-orang ini mengambil jalan yang berbeda dari kultivasi Taoisme. Mereka berspesialisasi dalam pengerasan tubuh, sehingga tubuh memiliki kekuatan yang kuat, dan tubuh juga dapat mengolah esensi sejati, yang juga merupakan keberadaan yang sangat kuat. Pada akhirnya, saya tidak tahu mengapa itu menghilang. Penampilan Zhuo Yu seperti kedua orang itu, tapi sekarang ada banyak orang yang berspesialisasi dalam ilmu pedang. Jadi dia dengan cepat menjadi tenang, mengeluarkan jimat tembaga, melemparkannya ke Zhuo Yu, dan kemudian mengaktifkan energi aslinya untuk terbang. Zhuo Yu melihat jimat tembaga terbang ke arahnya, dan mundur beberapa langkah, lalu menuangkan energi sejatinya ke pedang terbang, melemparkan pedang terbang, dan mengendalikan pedang terbang dengan kekuatan mentalnya untuk menusuk Chen Guang. Tiba-tiba, bang bang bang. Suara ledakan menyebar ke seluruh arena. Ini adalah arena Zhuo Yu.
Zhuoyu berpikir bahwa menjauh dari jimat tembaga akan baik-baik saja, tetapi siapa yang tahu bahwa jimat tembaga itu jatuh ke tanah tanpa gerakan apapun. Tepat ketika Zhuoyu melepaskan pedang terbang tadi, jimat tembaga itu pindah ke sisi Zhuoyu, meledak lepaskan energi yang kuat. Tapi pedang terbang Zhuoyu tidak gagal, itu menembus lengan Chen Guang. Mata banyak orang terfokus pada platform kompetisi ini. Ini benar-benar masalah besar. Seseorang benar-benar menggunakan jimat perunggu ledakan roh tingkat rendah yang misterius. Orang itu pasti telah diledakkan sampai habis, teriak seseorang. Meskipun itu adalah jimat tingkat rendah yang misterius, harganya masih sangat mahal, dan tidak terjangkau oleh orang biasa. Debu yang mengepul menghilang, Zhuoyu masih berdiri di platform pertempuran, dia masih memegang pedang terbang di tangannya. Dan jubah tahu di tubuhnya compang-camping, dia hanya menahannya dengan energi sejatinya, tetapi itu masih berhasil. Dia sangat kesal malu. Tapi Chen Guang memiliki pedang terbang yang tersangkut di lengannya, dan Chen Guang tertegun. Melihat penampilan utuh Zhuoyu, dia tidak percaya Zhuoyu bisa melawannya dengan jimat perunggu. Dia hampir melupakan rasa sakit di lengannya. Orang-orang yang menonton juga memandang Zhuoyu dengan tatapan kosong, dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka dapat melihat bahwa Zhuoyu tidak menggunakan senjata ajaib untuk melawan. Melalui jubah tahu yang compang-camping, mereka dapat melihat bahwa Zhuoyu tidak mengenakan jubah, dan mereka dapat melihat otot-otot yang tiba-tiba di dalam. Dengan lambaian tangan Zhuoyu, pedang terbang itu ditarik keluar dari lengan Chen Guang dan dikembalikan ke tangannya. Chen Guang menyadari betapa menakutkannya Zhuoyu, dan tahu bahwa kekuatan Zhuoyu hampir sama dengannya. Dia melihat ekspresi dingin Zhuoyu, dan perlahan mundur. Aku. Sebelum Chen Guang selesai berbicara, pedang terbang inferior di tangan Zhuoyu menusuk tenggorokannya seperti pelangi biru. Fei Jian menarik keluar, darah Chen Guang menyembur keluar, Zhuoyu berbalik dan perlahan turun dari panggung. Trik Chen Guang ini beracun baginya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Saat Zhuoyu turun dari panggung kompetisi, kerumunan penonton bergegas ke sisi Chen Guang yang sudah mati. Hanya dalam sekejap, Chen Guang ditelanjangi hingga tidak ada satupun pakaian yang tersisa. Melihat pemandangan ini, Zhuoyu sedikit terkejut, tetapi dia menghela nafas lebih banyak. Sebelumnya, Chen Guang masih dicari oleh murid-murid luar ini, tetapi dia dibombardir begitu dia mati. Dia tidak akan merasa kasihan, jika dia yang mati, dia akan dirampok juga. Jika Chen Guang tidak memiliki niat untuk membunuhnya, dan tidak membunuhnya, dia juga akan membiarkan Chen Guang pergi. Zhuoyu berjalan menuju seorang lelaki tua dan menyerahkan plat nomornya kepada lelaki tua itu untuk didaftarkan. Dia mengambil sebuah plat giok dan berjalan menuju platform kompetisi Bai Shanshan. Dan sepasang mata ganas sedang menunggunya di kejauhan. Tian Xiaoming sudah lama tahu bahwa kekuatan Zhuoyu luar biasa, tapi cukup kuat untuk mengancamnya. Bahkan dia tidak bisa membunuh Chen Guang dengan mudah, bahkan dia tidak bisa mengandalkan senjata sihir apapun untuk membiarkan sepotong jimat perunggu ledakan roh meledak. Zhuoyu, tunggu aku. Tian Xiaoming berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa dia akan dapat memasuki Tongsuan setelah beberapa saat, dan Zhuoyu tidak akan menjadi apa-apa di matanya saat itu, jadi dia harus menanggungnya. Bai Shanshan baru saja muncul di atas panggung saat ini, dan lawannya adalah seorang pemuda tampan. Dia menilai Bai Shanshan yang mungil dan cantik dengan sepasang mata jahat, dan akhirnya menghentikan pandangannya pada sepasang mata indah Bai Shanshan. Di puncak kembar yang tinggi. Bab 119 Tianqi. Bai Shanshan sedikit mengernyit, belati putih muncul di tangannya. Dia telah sering melihat penampilan ini, dan banyak orang yang memandangnya seperti ini pada akhirnya mati di tangannya. Adik perempuan, kamu masih muda, kamu seharusnya tidak datang ke kompetisi sepagi ini. Kamu mengaku kalah, biarkan kakakku mencintaimu dengan baik, dan aku akan memberimu beberapa pil, dan aku akan segera membiarkanmu memasuki sekte dalam. Bagaimana kabarmu? Kata pria tampan itu sambil tersenyum. Tidak.
Kamu orang jahat, aku akan membunuhmu hari ini. Teriak Bai Shanshan dengan dingin, dengan ekspresi marah di wajahnya. Berita tentang seorang gadis muda yang berkompetisi di atas panggung dengan cepat menyebar ke seluruh arena. Saat ini, banyak orang menonton dari kejauhan. Lagi pula, hal seperti itu masih sangat jarang. Banyak orang tahu bahwa kalah di arena berarti kematian. Untuk menghindari masalah di masa depan, kebanyakan orang akan langsung diam. Oh, sayang sekali, gadis kecil yang baik. Pria tampan itu menghela nafas, dan pedang terbang hijau panjang muncul di tangannya, dan dia tahu itu tidak biasa. Senjata mendalam yang lebih rendah, pedang King Hong. Seseorang di tanah meminumnya. Banyak orang di sini menggunakan pedang terbang tingkat rendah, dan sebagian besar orang yang dapat menggunakan senjata yang dalam adalah murid batin. Ayo mulai, kata seorang lelaki tua yang menonton kompetisi. Di awal pertarungan, baik Bai Shanshan dan pria tampan itu dengan cepat melepaskan pedang terbang mereka. Dalam sekejap, dua pedang terbang dengan sinar matahari, tetapi yang mengejutkan semua orang terjadi, belati putih Bai Shanshan tiba-tiba menghilang, dan pedang King Hong pria tampan itu dijepit oleh tangan Bai Shanshan. Dengan puff, pria tampan itu memuntahkan seteguk besar darah. Pedang King Hong dipotong paksa oleh Bai Shanshan, yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Gadis kecil, kembalikan pedang King Hong kepadaku. Pria tampan itu meraung, pedang King Hong itu setara dengan separuh hidupnya. Bai Shanshan memegang pedang King Hong di tangannya, dan berkata dengan senyum manis, tidak, saya ingin memberikannya kepada adik laki-laki saya. Selain itu, orang mati tidak membutuhkan pedang terbang. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang terbang yang memancarkan cahaya putih menyilaukan turun dari langit, langsung menembus kepala pria tampan itu. Banyak orang telah melihat adegan berdarah seperti ini, tetapi mereka belum pernah melihat seorang gadis menusuk kepala seseorang dengan pedang sambil bercanda, dan gadis ini masih sangat cantik. Belati putih kembali ke tangan Bai Shanshan, tanpa bekas darah di atasnya, banyak orang bergegas menuju mayat itu dengan segerombolan. Kulit kepala Zhuoyu sedikit mati rasa, dia tidak ingin dibunuh oleh rubah kecil ini yang tanpa sadar tersenyum padamu di masa depan. Setelah menyelesaikan pertarungan, Bai Shanshan memeluk pedang King Hong dan melompati tembok. Rubah kecil ini sangat terkenal. Tapi dia sepertinya tahu bahwa kamu tidak memiliki pedang terbang yang layak, jadi dia secara khusus membantumu. Jika kamu rata-rata, dia orang yang cukup baik. Ding Ling tertawa. Rubah kecil ini hanyalah seorang penyihir kecil. Zhuoyu menghela nafas, dan berjalan kembali ke rumahnya. Selama dia menunggu sampai besok, dia akan bisa memasuki pintu dalam. Bai Shanshan, yang sedang duduk di halaman, melompat ketika dia melihat Zhuoyu kembali, menyerahkan pedang King Hong kepada Zhuoyu dan berkata, ini untukmu. Kamu memberiku jimat giok terakhir kali. Ayo kembalikan hadiahnya. Zhuoyu melihat wajah tersenyum yang manis itu, merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya, yang tahu bahwa gadis seperti itu ternyata adalah seorang fiksen kecil, dan metodenya sangat kejam. Tentu saja, dia adalah barang yang sama. Saudari senior Shanshan, kamu sangat baik padaku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Kata Zhuoyu dengan ekspresi yang sangat terharu dengan sengaja, level pedang terbang tidak membuat perbedaan baginya. Sama-sama. Inilah yang seharusnya. Bai Shanshan terkikik, lalu kembali ke kamarnya melalui jendela. Ketika Zhuoyu mendengar kata-kata ini, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Senior Children Ling, fiksen kecil ini sepertinya mencoba memberi kompensasi padaku. Kata Zhuoyu, kembali ke kamarnya. Yah, sepertinya begitu. Rubah kecil ini tidak buruk, terlalu nakal. Dia sepertinya tahu bahwa dia telah membuatmu sial, jadi dia ingin memberimu kompensasi. Selain itu, dia memiliki api neraka, yang secara khusus digunakan untuk berurusan dengan roh jahat semacam itu.
Ini juga alasan mengapa api neraka ada. Chaldron-Ling berkata dengan nada yang rumit. Keesokan harinya, Zhuo Yu dibangunkan lebih awal oleh Bai Xianshan dan mengikuti Bai Xianshan meninggalkan rumah dengan melompati jendela dan melewati tembok. Untuk memasuki pintu dalam, Anda tidak boleh masuk sendiri, dan Anda harus melewati sebuah bangunan besar. Dan hari ini di gerbang Tianyuan, terbang dilarang Bai Xianshan, yang hanya berjalan dalam garis lurus, memimpin Zhuo Yu melewati banyak tembok. Bai Xianshan senang, tetapi Zhuo Yu sengsara. Karena sepanjang jalan, dia telah dimarahi berkali-kali oleh orang lain, karena dia laki-laki, orang lain hanya memarahinya. Kamu bajingan, jaga adikmu. Kamu bajingan, kamu bisa memanjat tembok sendiri, dan mengapa kamu ingin memimpin adikmu untuk melakukan sesuatu, kamu menghasut gadis yang baik untuk menjadi seperti ini. Menghadapi omelan seperti itu, Zhuo Yu hanya bisa tersenyum kecut, dan mengutuk dalam hatinya, persetan dengan adikmu. Rubah kecil ini adalah kakak perempuanku. Setelah memanjat tembok yang tak terhitung jumlahnya dan memanjat atap yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya ada jalan menuju ke area gerbang dalam ya. Zhuo Yu akhirnya menghela nafas lega, bangunan di luar saling silang, dan tidak ada jalan lurus sama sekali, yang membuatnya ingin melompati tembok dan memanjat atap orang lain, dan dimarahi ribuan kali oleh orang lain. Lihat, kecepatan kami adalah yang tercepat. Anda tidak bisa terbang atau berlari di sini. Hanya metode ini yang tercepat. Ini juga pengalaman saya tinggal di sini selama 2 tahun, Bai Xianshan Jiao tersenyum dan berkata sambil melompat ke jalan. Zhuo Yu harus mengakui bahwa ini memang metode tercepat dan paling hemat waktu di gerbang Tianyuan dengan banyak bangunan. Gerbang bagian dalam sangat berbeda dari bagian luar, setidaknya Zhuo Yu percaya bahwa hanya gerbang bagian dalam yang dapat dianggap sebagai langkah nyata menuju gerbang Tianyuan. Dan sekarang dia dan Bai Xianshan berada di depan gerbang gunung besar yang memasuki gerbang Tianyuan. Sebelumnya, Zhuo Yu bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat gerbang Tianyuan, tetapi sekarang dia melihatnya, itu tidak besar, juga tidak megah, ada sebuah tablet batu berdiri di samping kolam yang memancarkan cahaya keemasan, Tianyuan. Kata Tianyuan juga dipelintir dan dipelintir, yang terlihat sangat kasual, tetapi setelah diterangi oleh cahaya keemasan di kolam, itu memancarkan rasa keabadian. Adik laki-laki, kolam ini harus diisi dengan air dari kolam hari itu. Bai Xianshan berdiri di tepi kolam dan menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Seharusnya begitu, tapi gerbang ini terlalu sederhana. Zhuo Yu melihat sekeliling, hanya melihat gunung besar di depannya, tetapi tidak melihat bangunan atau orang. Terserah, mari kita lanjutkan. Melewati gunung itu adalah gerbang bagian dalam. Ada barisan penjaga gunung yang sangat kuat di dalamnya. Dikatakan bahwa itu dibantu oleh 81 Tianqi dari Tianyuan. Itu sangat kuat. Bai Xianshan berlari ke depan lagi. Zhuo Yu juga perlahan mengikuti di belakang Bai Xianshan. Dia juga sangat ingin tahu tentang formasi penjaga gunung saat ini. Dia juga tahu bahwa formasi ini sangat penting bagi para pertapa, dan mereka hampir tidak dapat dipisahkan darinya. Arai diperlukan pada senjata ajaib, arai juga diperlukan di kuali, dan beberapa batasan juga membutuhkan arai, jadi arai ini masih merupakan alat bantu yang sangat kuat. Nak, jangan berpikir tentang formasi penjaga gunung yang besar itu, jika tidak maka itu akan menghancurkan hidupmu. Aku tidak berpikir gerbang Tianyuan ini telah dirampok oleh faksi lain selama 3000 tahun. Itu harus terkait dengan formasi perlindungan gunung yang besar ini. Kepala sekolah Yuanmen harus memiliki beberapa formasi yang kuat. Chaldron-Ling memperingatkan Zhuo Yu. Ketika mereka sampai di ngarai besar, Zhuo Yu dan Bai Xianshan akhirnya melihat orang-orang. Total ada 10 orang, berjaga di tengah ngarai. Mereka mengenakan jubah, membawa pedang terbang, dan mereka terlihat garang di wajah mereka. Wajah
Baik Zhuo Yu dan Bai Xianshan mengeluarkan token giok dari saku mereka, membuktikan bahwa mereka memasuki sekte dalam melalui kompetisi. Melewati Grand Canyon, Zhuo Yu dan Bai Xianshan sedang berdiri di atas gunung yang tinggi saat ini, dan ada lembah yang sangat besar di bawah. Zhuo Yu tidak pernah membayangkan akan ada lembah sebesar itu di sini. Lembah besar ini dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi yang megah. Ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya di lembah itu. Seluruh zaman kuno dipenuhi kabut emas yang samar. Auranya begitu kuat sehingga Zhuo Yu terpesona oleh fakta bahwa tengah lembah itu terus bersinar. Tempat yang penuh dengan cahaya keemasan. Jika tebakannya benar, itu adalah danau Tianqi terbesar di Tianyuanmen. Wow, sangat cantik! Seru Bai Xianshan bersemangat, melambaikan tangan batu gioknya. Pada saat ini, Ding Ling berkata, "Nak, apakah kamu sudah tahu? Gunung tempat kamu berdiri adalah yang terpendek, dan 4 puncak yang sesuai dengan arah tenggara dan barat laut adalah yang tertinggi. Lembah ini ditutupi oleh 79 raksasa pegunungan dikelilingi oleh pegunungan, artinya, ada Tianqi di setiap gunung raksasa." Mendengar ini, Zhuo Yu segera mengambil sejumlah besar gunung besar ini yang membentuk lingkaran besar. Memang sama dengan yang dikatakan Chauldron Ling. Pada saat ini, dia juga merasa sedikit aneh. Tianqi, ditambah mulut terbesar di tengah, hanya 80 mulut, jadi masih ada 1 mulut lagi. Lalu ada 1 gigitan lagi. Zhuo Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu, saya hanya bisa merasakan 80 Tianqi. Saya pikir Tianqi harus digunakan oleh kepala sekolah, kata Chauldron Ling. Zhuo Yu melihat ke bawah dan menemukan sebuah kotak, dan pada saat ini Bai Xianshan juga menyeretnya dan melompat turun. Setelah mereka mendarat di lapangan, seorang lelaki tua melangkah maju. Kalian berdua baru saja memasuki gerbang dalam. Ikuti aku. Orang tua itu memimpin Zhuo Yu dan Bai Xianshan melewati lembah yang penuh dengan bangunan, dan Bai Xianshan memiliki keinginan untuk memanjat tembok beberapa kali. Zhuo Yu memeluknya kembali. Tanah di lembah sangat luas, bahkan jika ada ratusan ribu orang yang tinggal di sini, itu tidak masalah, apalagi hanya 20.000 hingga 30.000 murid batin. Lembahnya sangat sepi, dan tidak banyak orang yang berjalan di jalan. Kebanyakan orang di sini berlatih di pengasingan, dan mereka hanya keluar saat bertanding atau sesepuh sedang memberi ceramah. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan, sampai dia membawa Zhuo Yu dan Bai Xianshan ke sebuah rumah, lalu menyerahkan tas penyimpanan kepada mereka dan berkata, "Kalian bisa melihat apa yang ada di dalamnya." Setelah pria tua itu pergi, Zhuo Yu dan Bai Xianshan melihat isi tas penyimpanan. Di dalamnya ada jubah tau yang bagus, pedang terbang, dan slip giok. Bagaimana Tianyuanmen bisa seperti ini, meminta obat mujarab kita tanpa bayaran? Bai Xianshan berkata dengan wajah sembab, wajahnya tidak senang. Zhuo Yu juga melihat isi di slip giok. Setelah memasuki sekte dalam selama 1 bulan, Anda perlu menyerahkan 3 pil peyuan dan 1 pil-pil zenyuan setiap tahun. Bahan obat dapat diperoleh dari sekte tersebut. Bab 120 bertemu lagi. Ketika saya bertemu Zhuo Yu lagi, saya juga melihat formula dari 2 pil ini. Peyuan dan adalah pil kelas atas tingkat kuning, dan zenyuan dan adalah pil kelas super tingkat kuning. Jika sulit bagi orang lain untuk menyempurnakan itu sangat besar, tetapi dalam pandangan Zhuo Yu, itu hanya sepotong kue. Saudari senior Xianshan, apakah kamu tidak tahu cara membuat alkimia? Tanya Zhuo Yu. Tentu saja. Hanya saja saya khawatir bahan obat yang diberikan oleh Tianyuanmen terlalu kecil untuk saya saring. Bai Xianshan berkata dengan suara rendah, dan kemudian terus melihat slip batu giok. Menurut slip batu giok, para murid dari sekte dalam tidak memiliki siapapun untuk mengajar mereka, dan seperti para murid dari sekte luar,
para tetua akan memberikan ceramah pada waktu yang tetap setiap 50 hari. Dan murid batin memiliki keuntungan lain, yaitu mereka dapat memasuki Tianqi untuk berlatih melalui kompetisi bulanan. Zhuoyu mengeluarkan jubah tau dan mengenakannya, tiba-tiba, manik-manik rohnya sedikit bergetar, dan energi dalam manik-manik roh juga berangsur-angsur terkuras. Jantung Zhuoyu berdetak kencang, karena dia tahu bahwa Dong Yiyun ada di dekatnya. Adik laki-laki, ada apa denganmu? Bai Xianshan melihat Zhuoyu berdiri di sana dengan bingung, jadi dia menepuknya dengan ringan. Bukan apa-apa, aku merasa seseorang datang ke sini, kata Zhuoyu, karena dia merasakan Dong Yiyun datang ke arahnya, jika tidak, energi dalam manik roh tidak akan hilang lebih cepat. Meskipun Zhuoyu tahu bahwa beberapa energi dapat dilepaskan dari manik roh, dia tidak tahu apa manfaat dari energi ini. Dia juga bertanya pada roh Chaldron, tetapi roh Chaldron tidak tahu. Chaldron Ling baru saja mengatakan bahwa misteri Lingzhou adalah dapat menampung semua jenis energi antara langit dan bumi. Ini juga berarti bahwa hanya pemilik Lingzhou yang akan mendapat manfaat, dan bahkan jika Dong Yiyun dapat menyerap energi di dalamnya, itu tidak akan berguna. Dia tidak berpikir energi di Lingzhou dapat dibandingkan dengan 9 surga spiritual. Qi di Tianqi. Ah, iya. Dan dia orang yang sangat kuat. Bai Xianshan juga berseru, dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Nak, jangan ungkapkan urusanku. Ding Ling mengingatkannya lagi. Baik Zhuoyu dan Bai Xianshan datang ke halaman, hanya untuk melihat seorang wanita cantik seperti peri melayang turun dari udara. Melihat wanita cantik dengan pakaian putih berkibar di depannya, Zhuoyu merasakan emosi yang sangat rumit di hatinya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Dong Yiyun mengerutkan kening. Zhuoyu segera mengerti bahwa Dong Yiyun tidak ingin orang lain mengetahui hubungannya dengan dia, jadi dia tidak langsung mengenali Dong Yiyun. Dong Yiyun tersenyum pada Zhuoyu, cahaya lembut melintas di matanya, dan kemudian melayang ke arah Bai Xianshan. Gadis kecil yang cantik, kamu memiliki kualifikasi yang bagus. Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu dengan seorang guru yang baik? Dong Yiyun berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan batu gioknya untuk mencubit wajah putih dan lembut Bai Xianshan. Bai Xianshan menatap Dong Yijun dalam keadaan linglung selama beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, kakak, kamu sangat cantik, aku yakin kamu tidak akan memperkenalkanku pada orang jahat. Saudari sekarang ayo pergi. Dong Yiyun meraih tangan kecil Bai Xianshan, dan hendak terbang. Tapi Bai Xianshan tiba-tiba berkata, bagaimana dengan adik laki-laki saya? Bisakah Anda merekomendasikan dia juga? Dong Yiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kualifikasinya tidak cukup, tetapi Anda tidak perlu khawatir, jika dia tampil baik di masa depan, seseorang akan menerimanya. Dapatkan dia. Saudara muda, aku akan sering bermain denganmu. Bai Xianshan berkata dengan enggan. Zhuoyu tersenyum dan mengangguk padanya, dan Dong Yiyun membawa Bai Xianshan untuk terbang ke salah satu puncak tertinggi. Zhuoyu memandangi punggung anggun itu dan mendesah pelan. Bukankah dilarang terbang di dalam gerbang Tianyuan? Sepertinya status wanita ini tidak rendah, dia bukan orang yang sederhana, dan aku tidak bisa mendeteksi statusnya yang rendah tadi. Chaldron Ling berkata dengan heran. Zhuoyu secara acak memilih kamar di Menshan ini, membersihkannya sebentar, lalu berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan dan status Dong Yiyun tidak rendah, tetapi masih ada malapetaka yang mengancam nyawanya. Bencana macam apa bencana ini? Alam Tongsuan dibagi menjadi 6 alam, transformasi, Yuanli, Shaiyuan, Jindan, kesengsaraan buntur, dan surga dan manusia. Setiap alam memiliki tahap awal, tengah, dan akhir. Jika dia dikatakan mengalami bencana dalam 10 tahun jika demikian, itu harus menjadi malapetaka guntur, tetapi sama sekali tidak. Lagi pula, ketika melintasi malapetaka guntur,
Anda tidak boleh bergantung pada objek eksternal, saya pikir dia pasti dipaksa oleh orang lain. Chaldron Ling berkata, dia juga mendengarkan Zhuo Yusai tentang hal itu. Sebelum Dong Yun memberi Zhuo Yu 10 tahun untuk pergi ke sisinya sehingga dia dapat menyerap kekuatan di Lingzhou, dan Zhuo Yu memperkirakan bahwa bencana itu akan terjadi 20 tahun kemudian. Lagi pula, Dong Yun perlu menyerap Lingzhou untuk jangka waktu tertentu sebelum dia dapat dipromosikan. Zhuo Yu hanya bisa berbaring dan menunggu dengan tenang, dia tahu bahwa Dong Yun pasti akan datang kepadanya, dan dia tidak memiliki pikiran untuk berlatih sekarang. Baru pada larut malam Zhuo Yu merasakan Dong Yun mendekat, dia berjalan ke jendela dan membukanya. Benar saja, Dong Yun datang untuk mencarinya, dan itu terbang dari langit. Dong Yun mendarat di halaman dan melayang ke kamar Zhuo Yu melalui jendela. Zhuo Yu juga sangat senang bisa menunggu Dong Yun, tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki perasaan yang rumit terhadap Dong Yun di dalam hatinya. Hei, memanjat ke jendela pria di tengah malam benar-benar seperti adegan mencuri seseorang. Zhuo Yu tertawa. Dong Yun menggigit bibirnya dengan ringan, dan memarahi genit. Kamu bajingan, kamu suka bermain trik. Kemudian dia menatap wajah tampan Zhuo Yu dengan serius, matanya seperti ombak, dan berkata dengan lembut, aku tidak mengharapkanmu untuk menjadi begitu cepat datang saja padaku, bukankah aku mengatakannya? Jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Jantung Zhuo Yu berdebar kencang saat Dong Yun memperhatikannya, dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil menyeringai, karena aku rindu kamu. Pada saat yang sama, dia juga tidak bermoral melihat Dong Yun yang terlihat seperti peri. Dong Yun mengenakan yinkun putih suci, sepasang sepatu bot putih di kakinya, dan rambut hitam panjang menjuntai ke punggungnya seperti awan yang mengalir. Akhirnya, Zhuo Yu mengarahkan pandangannya ke dada montok Dong Yun. Dong Yun mendengus, menginjak jari kaki Zhuo Yu, dan mengutuk dengan suara rendah, kamu bajingan, aku belum puas denganmu atas apa yang kamu lakukan pada Yao. Oh! Zhuo Yu menggertakkan giginya melolong, dia tidak. Bisa saya tidak tahu mengapa dia diinjak-injak begitu menyakitkan oleh seorang wanita. Saudari Yun, apakah kamu tahu? Lepaskan aku! Wajah Zhuo Yu meringis kesakitan, dan Dong Yun masih menginjaknya. Dong Yun memindahkan kakinya menjauh, dan dengan lambaian lengan bajunya, jubah Tao Zhuo Yu benar-benar hancur, memperlihatkan seluruh tubuh berotot bangga pada saat ini, tangan giok halus Dong Yun juga menekan dada Zhuo Yu. Untungnya, Zhuo Yu masih mengenakan celana dalam. Adegan seperti itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat, terutama ketika dia merasakan telapak giok yang halus dan lembut, Zhuo Yu tidak bisa tidak memikirkannya, lagi pula, dia adalah manusia dari darah dan daging. Zhuo Yu tersipu dan berkata, Kakak Yun, apa yang kamu lakukan? Diam, kamu akan tahu nanti. Dong Yun berkata dengan serius. Zhuo Yu hanya merasakan aliran udara hangat dari tangan Dong Yun ke dalam hatinya, dan saat ini Dong Yun mengeluarkan beberapa jarum emas dan menghancurkannya di banyak titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, Dong Yun menyingkirkan jarumnya, dan tangan batu giok yang hangat itu meninggalkan dada Zhuo Yu. Jadi begitu, jadi aku tidak akan takut ketahuan bahkan jika aku menggunakan esensi sejatiku. Zhuo Yu tertawa, tadi Dong Yun menyuntikkan jejak esensi sejati seorang kultivator ke seluruh tubuhnya, yang bisa sangat baik bantu Zhuo Yu bersembunyi. Setelah Zhuo Yu mengenakan pakaiannya, dia tersenyum dan mengeluarkan sepiring buah spiritual dan meletakkannya di atas meja Dong Yijun dan Zhuo Yu duduk. Jujur saja, mengapa kamu membuat kontrak dari hati ke hati dengan kakakku? Aku akan membiarkan dia datang kepadamu untuk menyelesaikan akun ini secara langsung. Wajah Dong Yun sangat suram, sepertinya dia sangat menyayangi adiknya. Banyak. Saat ini, Zhuo Yu juga mengakui beberapa hal dengan jujur, tetapi dia tidak mengatakan beberapa hal penting tentang pedang bayangan langit, Tong Tianding,
dan klan kayu kuno adapun kekuatan supernaturalnya, itu bukan rahasia sekarang. Dalam proses menceritakan, Zhuoyu diinjak lagi, karena dia menyebut sialan dan dia membuat kontrak dari hati ke hati. Ketika Dong Yun mengira Zhuoyu telah melihat kedua adik perempuannya, dia sangat marah, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Zhuoyu. Jika itu adalah orang lain, dia sudah lama dimusnahkan. Aku tidak menyangka ayah kandungku masih ada di sana, jadi apakah kamu akhirnya menemukan darah naga itu? Dong Yun bergumam, matanya sedikit lembab. Zhuoyu menggelengkan kepalanya, dia tidak mengakui atau menyangkal, dia tidak ingin menipu Dong Yun. Lan Er dan Yao, kamu tidak perlu khawatir, mereka semua harus pergi ke istana Yueru. Kata Dong Yun, dan Zhuoyu juga menghela nafas lega. Dia tahu bahwa istana Yueru sangat misterius, dan itu adalah mengatakan bahwa hanya murid perempuan yang direkrut, ada sangat sedikit murid di dalamnya, tetapi semua orang sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan bisa menjadi sekolah besar. Aku tidak mengharapkanmu, bajingan kecil, untuk bersembunyi begitu dalam dan memiliki kekuatan supernatural. Aku selalu meremehkanmu. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya, yang membuatku khawatir sepanjang waktu, kata Dong Yun dengan nada kesal menghadapi. Zhuoyu terkekeh, dan berkata dalam hatinya, aku sangat baik, bukan itu saja. Kartu trufnya memang bisa mengejutkan seluruh dunia biara, dan itu juga akan memicu pertumpahan darah. Darah naga, pohon tongtian, kuali tongtian, pedang bayangan langit, api sejati Sunway, klan kayu kuno. Mana yang bukan sesuatu yang membuat orang menggaruk-garuk kepala? Jadi Zhuoyu yakin, selama dia diberi waktu, dia bisa menembus langit. Saudari Yun, saya datang ke sini, Anda harus memberitahu saya tentang Anda. Untuk Anda, saya melakukan yang terbaik. Zhuoyu mengambil buah dan memakannya, mengeluh. Pada saat ini, wajah cantik Dong Yun muncul, dan dia berkata dengan lantang, tidak ada gunanya bagimu untuk mati karena sedikit dendam, jangan menganggap enteng hidup. Jika kamu mati, kamu akan mati dengan penuh semangat. Kamu memiliki kekuatan transformasi bayangan, masa depan tidak terbatas, dan kamu pasti akan terkenal, dan kamu harus lebih menghargai hidupmu sendiri. Zhuoyu tertegun, dan tidak berbicara, kata Dong Yun sangat masuk akal, dia bisa dikatakan sangat kondisi bagus saat ini, selama Anda memberinya waktu, di masa depan, kita pasti akan mencapai sosok yang berdiri di puncak, yang juga merupakan tujuan yang dikejar banyak orang. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di chapter berikutnya.